Shalom teman-temanku, para petani porang yang ada di Republik Indonesia. Hari ini saya mau review tanaman porang saya yang ada di lahan porang pertama ya. Yang ini teman-teman, yang saya tanam menggunakan katak ya. Katak mini ya, yang hampir 1000 butir per kilonya. Kecil-kecil sekali, hampir mendekati biji bunga. Jadi begini teman-teman untuk pertumbuhannya. Puji Tuhan ya, lumayan menyenangkan kalau melihat pertumbuhannya. Jadi yang tidak tumbuh ya hanya beberapa, lebih banyak yang tumbuh. Seperti ini teman-teman ya, seperti ini, seperti itu sampai ke depan sana ya. Dan pertumbuhannya lumayan bagus. Karena kebetulan di sini tuh teman-teman ada naungannya pohon bambu. Nah, sama yang di depan sana juga kan ada naungan pohon bambu. Jadi dia tidak terlalu kena terik panas matahari seharian. Ditambah lagi, ini saya tanam sudah turun hujan. Sehingga pertumbuhannya tidak terganggu. Begini teman-teman pertumbuhannya. Ini saya menggunakan 3 lubang ya teman-teman ya. Jaraknya sekitar 1 jengkal. Antara tanaman saya menggunakan jarak 1 jengkal. Sekitar hampir 20 cm. Cukup bagus teman-teman untuk pertumbuhannya. Dan untuk yang di sini saya juga menggunakan katak. Nah, seperti ini teman-teman. Saya menggunakan katak. Kalau untuk yang di sini saya menggunakan umbi kecil sekali. Ya, sekitar 20 atau 30 per kilonya di sini. Ini semuanya umbi. Nah, ini kemarin ada mulsanya. Mulsanya saya copot ya teman-teman karena mengganggu ya tempat pertumbuhan tunas porang kita karena dia robek. Karena sempat terserang panas yang sangat luar biasa. Nah, kalau untuk yang di sini teman-teman ya, untuk yang di sini kebetulan ada naungan pohon karet sama yang 2 baris sana. Ini dia pertumbuhannya cukup bagus. Seperti ini teman-teman. Nah, untuk tunasnya sendiri ya. Seperti ini teman-teman. Cukup bagus ya teman-teman untuk pertumbuhannya. Seperti ini. Seperti ini juga. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Mungkin karena hujan ya, kebetulan kena tetesan daun pohon karet, jadi airnya tertuju ke sini teman-teman. Seperti ini ya. Jadi biasanya kalau di bawah naungan itu seperti ini teman-teman. Jadi yang kita khawatirkan itu akarnya terlihat seperti ini. Kalau seperti ini kita tinggal melakukan penimbunan kembali ya. Melakukan penimbunan kembali supaya pertumbuhannya baik. Terlakukan penimbunan kembali. Ini nanamnya agak dangkal ini teman-teman. Seperti ini. Sama teman-teman. Seperti ini. Hampir semua. Jadi kita lakukan penimbunan kembali agar akarnya tertutup. Sama seperti ini juga. Kalau untuk tunasnya teman-teman ya. Kalau untuk tunasnya pertumbuhannya sangat bagus. Mulai dari sana semua pertumbuhannya cukup bagus. Dan ini sudah ada yang tumbuh daun ya. Sudah ada tumbuh daun. Seperti ini. Jadi pertumbuhan umbinya itu hampir merata teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi karena kondisi mulsa sudah robek, dia ketarik ke sana gitu teman-teman.
Jadi kita harus agak lebarin sedikit. Seperti ini. Padahal ini tanaman kita di bawah naungan ya teman-teman ya, tidak full kena panas. Dan mulsanya tidak terlalu kuat. Dia lapuk teman-teman. Ini belum ada sekitar 3 bulan aja ini mulsa dipasang, belum ada. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah jadi saya pola tanam yang saya lakukan kemarin itu di tanaman porang kita ini dari umbi, saya menggunakan pola tanam. Di sini saya menggunakan umbi yang sekitar 1 on, dan di sini kita menggunakan umbi mini. Jadi saya zigzag gitu teman-teman. Jadi saya tidak buat umbinya itu merata. Jadi umbi besar, umbi kecil, umbi besar, umbi kecil. Jadi saya zigzag dia. Dan pola tanam seperti ini juga saya baru lakukan pertama kali ya di musim ini. Karena di tahun lalu saya tidak menggunakan umbi untuk penanaman porang saya. Karena saya gunakan umbi juga pada saat itu adalah umbi yang dibeli, yang ada ceritanya di video saya yang pertama kali bahwa umbi itu adalah umbi yang ya reject mungkin ya. Setelah saya paham sekarang ini, saya menyatakan itu umbi reject. Karena di dalamnya itu tidak seluruhnya umbi, karena di dalamnya ada suwek atau iles-iles, saya kurang paham ya. Dan itu semua tanamannya mati teman-teman. Itu saya ceritakan di video yang saya pertama. Kalau misalnya ingin tahu ceritanya seperti apa, di situ saya menceritakan secara detail pengalaman saya pada saat musim pertama. Dan kalau yang di sini semuanya adalah murni dari hasil umbi kita dari hasil musim yang pertama ya, yang saya tanam dari katak. Katak sangat kecil-kecil sekali. Dan ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ini semuanya dari umbi. Jadi saya buat beberapa tempat ya teman-teman. Jadi umbi saya tidak kelompokkan menjadi satu tempat. Saya buat di beberapa tempat. Contohnya di sini 1, saya buat di situ 1, saya buat di situ 1, sama di ujung 1. Saya ingin melihat gitu ya teman-teman, pertumbuhan di mana yang lebih bagus gitu. Sehingga saya juga bisa menganalisa permasalahan dari tumbuh porang kita itu kurang maksimal itu letaknya di mana, saya akan bisa menganalisa gitu. Apa dari tingkat keasaman gitu, apa karena memang dia membutuhkan naungan. Dan saya akan belajar di situ, karena belajar ini sangat penting teman-teman. Walaupun saya dikategorikan gagal di musim pertama untuk secara hasil ya, tetapi pengalaman saya sudah mendapatkan untuk saya terapkan di musim tanam porang saya yang kedua ini. Terima kasih teman-temanku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.